Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman C8. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan 11, gitu ya, dalam ranah virtual melalui Zoom meeting. Nah, hari ini kita tentang kesetimbangan unit dalam larutan. Di sini ada tulisan part 1 karena memang nantinya di part 2 kita akan banyak latihan-latihan. Karena kalau misalkan lewat Zoom, tentu teman-teman tidak akan leluasa dalam menjawab latihan-latihan soal. Kita akan PR-kan menjadi atau di minggu depan pada saat pertemuan offline. Oke, kesetimbangan ini dalam larutan, tentunya kita harus belajar dulu apa itu larutan, gitu ya. Teman-teman mungkin sudah pernah tahu lah bahwa larutan itu adalah suatu, gitu ya, suatu campuran di mana nanti di situ ada solvent atau yang namanya pelarut dan juga ada solut yang artinya zat terlarut. Dalam suatu larutan pasti ada dua hal tadi. Ada yang melarutkan dia dan ada zat yang terlarut dari dalam si larutan tadi. Contohnya larutan garam NaCl dalam air. Ya, nah di sini yang bertindak sebagai solvent atau pelarutnya adalah si airnya, tapi zat yang terlarutnya atau solutnya adalah si garam. Nah, kalau ini keduanya dicampur, maka akan menjadi sebuah larutan garam yang kamu tahu tadi tindakannya atau petindaknya adalah si air sebagai pelarutnya, si garam sebagai zat yang terlarutnya. Tadi larutan, sekarang adalah kelarutan. Jumlah maksimum zat terlarut yang bisa larut dalam sejumlah pelarut tertentu pada suhu tertentu. Jadi yang namanya kelarutan itu adalah jumlahnya. Zat berapa sih? Misalkan kayak tadi garam. Garamnya berapa yang bisa larut dalam sebuah suatu air gitu ya yang bisa kamu campurkan pada suhu tertentu. Nah, jumlah zat terlarut tadi pasti akan mempengaruhi itu kepekatan suatu larutan. Ini dicontoh di bawah. Di sini contohnya misalkan seperti air merah, tak mungkin misalkan kita ambilnya sebagai campuran sirup gitu ya. Campuran sirup atau larutan yang warnanya merah pekat seperti ini, jadi disebutnya dengan pekat. Berarti zat yang dilarutkan itu jumlahnya pasti lebih banyak daripada gelas kedua. Dimana kalau gelas kedua bahasanya diencerkan, artinya zat terlarutnya atau mungkin sirupnya di sini akan lebih sedikit. Contoh kelarutan. Jadi bicaranya adalah kalau kita bicara tentang konsentrasi atau kepekatan, maka yang pekat adalah kelarutannya tinggi, kalau yang tidak pekat atau kelarutannya adalah rendah. Sejauh ini seperti itu bedanya larutan dengan kelarutan. Ya. Nah, dari nanti larutan sama kelarutan, gimana caranya gitu ya, si dua gas tadi atau si dua unsur tadi bisa bercampur menjadi larutan. Nah, prosesnya tentu nanti ada kita pelajari. Nah, tapi pada umumnya teorinya dulu nih yang harus kita tahu adalah zat-zat yang punya struktur dan sifat yang sama nanti akan saling melarutkan satu sama lain. Karena kenapa? Molekul zat cairnya punya molekul pentana yang sama atau hampir sama dalam hal jenis kekuatannya. Jadi kalau misalkan jenis ikatannya sama, jenis molekulnya sama, sifatnya sama, maka pada saat dia melarutkan itu akan lebih cepat karena sama-sama memiliki sifat yang sama. Contohnya nih, larutan alkohol dalam air pada 20 derajat Celcius. Alkohol tuh banyak macamnya. Jadi ada meta tuh C-nya 2, etanol, C-nya apa namanya? Meta C1, eta C-nya 2, propanol C-nya 3, butanol terus sampai ke sana. Nanti kita akan lihat gambar-gambarnya. Nah, setiap jenis alkohol tadi pada saat dia dilarutkan dalam air, campur tuh sama si air, si alkohol tadi pada suhu 20 derajat Celcius, maka kelarutannya adalah sebagai berikut.
Metanol, etanol, propanol ketika dicampurkan ke dalam air pada suhu sekian, ya itu belum ada keluarganya belum bisa terdefinisikan. Tak terhingga bahasanya di sini. Tapi kalau udah butanol sampai ke bawah, dia punya nilai kelarutannya bisa terdeteksi. Berarti makin dia tinggi atau makin padat ikatannya, maka kelarutannya akan makin tinggi juga. Ini contohnya nih, ini gambar etanol. Ya, etanol itu apa, Bu? Ini jenis alkohol di mana C-nya ada dua, lalu setiap C tadi dia berhubungan. Contoh nih, C-nya karena dia ada di golongan 4A, dia punya 4 cabang. Satu, dua, tiga, empat. Nah, dia bereaksi sama 3 hidrogen. Satu, dua, tiga. Nah, 3 hidrogen tadi nanti dia bisa bereaksi juga dengan OH. OH itu adalah hidroksida, di mana di sini nanti tangan C yang berikutnya dia akan bereaksi dengan O, di mana O juga nanti bakal bereaksi dengan si C tadi. Nah, kalau secara gambar, apa ini kan etanol ya, C-nya 2 nih. C2H5OH. C-nya ada 2, H-nya ada 5, ya. Ini kalau teman-teman kemarin kita belajar struktur Lewis, maka teman-teman akan lihat tuh. C punya 4 tangan karena dia punya adalah golongan 4A. 1, 2, 3, 4. Yang 3 direaksikan dengan hidrogen, yang satunya lagi direaksikan dengan sesamanya. Nah, C yang berikutnya pun dia punya 4 tangan. Satu, 2, 3, 4. Nah, empatnya sama. Satu pakai hidrogen, yang ini pakai hidrogen. Karena dia pakai OH, makanya O-nya masukin ke sini. Kenapa O-nya bereaksi dengan C? Iya, karena O juga eh, golongan 6A. Ya, dia butuh tambahan 2 elektron. Sehingga dia harus berikatan dengan C. Satu lagi dia berikatan dengan hidrogen. Karena O golongan 6A dia punya 2 ikatan, makanya golongannya kanan dan kiri boleh. Ini ikatan ada di sini. Kalau H, ya H yang ada di sini, H yang ada di sini, kenapa satu? Karena H yang ada di sini hidroksida dia sifatnya menyumbangkan elektron untuk si oksigen, gitu ya. Itulah namanya O. Nah, C2H5OH namanya etanol. Iya, C2H5OH namanya etanol. Kalau propanol gimana Bu? Propanol itu adalah suatu ikatan alkohol, senyawa alkohol yang C-nya itu ada 3, sehingga nanti akan ngaruh juga ke jumlah hidrogennya. Ini propanol nih. Kita gambar C-nya ada 3 nih. Nah, kalau teman-teman nanti mau gambar, ya, mau gambar suatu ikatan. Karena C itu adalah golongan 4A dan dia masih butuh elektron untuk menstabilkan dia, maka C-nya bikin dulu gambarnya tiga-tiganya. Karena C akan cenderung bisa bereaksi dengan kembarannya, maka C sama C. Tangannya masing-masing punya 4. C yang ini punya tangan 4 karena dia butuh 4 ikatan atau 4 elektron. Yang ini juga harus punya 4 ikatan. Ini pun harus punya 4 ikatan. Lalu apa lagi? Hanya ada 7. 7 di sini jangan teman-teman langsung tebak, oh 7. Ya, kita tahu, oh propanol itu memang C3H7. Tapi kita lihat, kita bisa gambarkan. 7 itu dari mana? Gitu ya. Oke, kita gambar dulu C yang paling kanan. C yang paling kanan, dia itu punya tangannya ada 4. Yang satu sudah bereaksi sama sesamanya. Ya kan ya? Dan C1 tangannya sudah bereaksi sama sesama dengan karbon. Maka dia sisa punya 3 lagi, di mana 3 tadi bisa dia dapatkan dari hidrogen. Karena ada 3 tangan, maka hidrogen itu cuma punya 1 elektron, maka hidrogennya harus ada 3. Biar apa? Biar si C ini stabil. Maka muncullah tangan satu berikatan sama hidrogen, tangan yang ini sama hidrogen, tangan yang ini juga sama hidrogen. Nah, yang kedua itu
C yang ini juga punya empat tangan. Di mana empat tangan ini, yang tangan pertama sudah bereaksi sama si C, tangan kedua sudah bereaksi sama si C, sisa dua tangan lagi dia berikatan sama hidrogen. Enggak. Yang ketiga, C yang di sini karena dia punya dua apa sudah punya punya satu ya, satu tangannya sudah bereaksi sama si C, maka sisa punya tiga lagi. Ya, punya tiga lagi. Tapi karena di sini H-nya sudah mau tujuh, maka di sini dia punya dua H. Nah, OH-nya di mana? OH-nya bereaksinya sama C yang terakhir. Maka tangan keempat dia digunakan untuk bereaksi dengan O. Kenapa dengan O, Bu? Iya, karena O itu butuh dua ikatan. O adalah golongan 6A, dia butuh dua elektron. Yang satu karena OH itu pasti nyambung. O dengan H pasti nyambung. Maka si O itu sudah punya satu ikatan dengan H. Maka biar dia punya satu lagi, ikatkanlah dengan si C tadi. Jadi sama-sama. Si tiap C dia punya empat ikatan agar memenuhi empat elektron kebutuhan dia. Si oksigen yang butuh dua, dia juga bereaksi. Yang satu ke C, yang satu ke hidrogennya. Maka kalau kita lihat di sini, haknya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Haknya ada tujuh, C-nya ada tiga. Karena ini alkohol, hidroksidanya tidak boleh dihitung sebagai satu kesatuan. Kan OH itu adalah ion tersendiri. Maka C3H7 strip OH penulisannya untuk propano. Sampai sini C8 ada yang menjadi pertanyaan. Kalau yang lain gimana? Ada pertanyaan? Udah, Bu. Oke, kalau belum ada, Ibu lanjut dulu ya. Nah, tadi udah bicara em, tentang alkohol gitu ya, karena Ibu pengen nunjukin berarti bedanya ketika ikatan itu makin panjang, maka nanti reaksinya akan lebih padat sehingga nilai-nilainya pun kelarutannya akan makin berpengaruh. Sekarang kita bicara hidrasi. Namanya juga hidrasi ya. Berarti ya orang teman-teman pasti akan lebih berhubungan atau lebih kebayang sama yang namanya air. Nah, kalau hidrasi itu adalah ketika senyawa ion. Ion itu artinya senyawa yang memang menimbulkan ion ya, baik itu misalkan Cl- atau Na+ kayak gitu. Nah, ketika dia reaksikan atau dia disosiasi dalam air, maka ion tadi menjadi tidak bebas. Kenapa? Karena dia kan akan terhalang sama molekul-molekul air. Ini gelas nih, gelas isinya air. Itu kalau kita lihat reaksi kimianya, maka banyak molekul-molekul H2O di situ. Ya, jadi ada ion hidrogennya, ada ion H plusnya, ada ion O2 minnya. Nah, itulah nanti ada di dalam air air sebuah di dalam sebuah air gitu ya. Nah, ketika nanti kita masukin suatu senyawa kah misalkan kayak NaCl kan garam tuh senyawa ya. Nah, ketika senyawa misalkan kita masukkan ke dalam air tadi, maka ion-ion Na+ sama Cl itu ion ion pengandungnya si garam tadi dia nggak akan bebas dalam air. Kenapa? Karena ada ketemu lagi sama molekul-molekul air tadi. Nah, keenggak bebasan si molekulnya garam di dalam sebuah air itu namanya dengan hidrasi. Ya, air itu pelarut pasti ya. Kamu pun dalam kehidupan sehari-hari sering banget melarutkan sesuatu ke dalam air. Ya, kamu mau bikin sirup, kamu harus larutkan dulu ke air. Kamu mau bikin mau mengobati gigimu juga kamu harus mengobati atau melarutkan garam. Oh, kamu mau membuat minuman yang manis, maka kamu harus melarutkan air dengan gula. Begitu seterusnya. Karena air punya kemampuan melarutkan yang sangat baik. Kenapa? Karena dia punya eh,
hidrogen, dia punya ion H+, dan dia punya O2. Itu ya. Nah, ini lihat gambar yang ada di bawah. Hidrasi ion Na+ sama Cl- nih yang tadi Ibu sebutkan. Na+ kita lihat yang lambangnya tanda tanda tambah. Sedangkan kalau yang Cl- karena dia elektron gitu ya, ion negatif, maka digambarkan dengan bulatan yang lebih besar berwarna biru muda. Ini yang namanya Cl-. Ya, ini contoh 1 sendok garam, masukkanlah ke dalam sebuah air gitu ya, di dalam gelas atau mungkin di dalam sebuah mangkok. Nah, kamu masukkan si garam tadi ke air, maka nanti dia akan melebur tuh. Ya, ada ion Na+-nya, ada ion Cl-nya secara tidak beraturan. Nah, di situ dia itu nanti kan akan tabrakan sama molekul-molekul H2O. Kayak ada yang namanya molekul H+, ada molekul O, oksigen. Nah, nanti setiap gitu ya, dilihat. Di setiap tanda plus setiap Na+, dia itu akan dikelilingi sama molekul-molekulnya H2O. Begitupun yang di sini. Si Cl- yang satu nih, Cl-1 aja setiap satu dia akan dihinggapi sama molekul-molekul si H2O. Kalau yang si Na+ nih yang tanda tambah tadi dia dikelilingi, si Cl- juga dikelilingi, maka dia nggak bebas bergerak. Tadi Ibu bilang ketidakbebasan pergerakan molekul si NaCl atau yang lagi dilarutkan namanya hidrasi. Karena setiap molekul dia itu dikelilingi sama molekulnya H2O. Ya, jadi dikelilingi yang positif ya dikelilingi sama yang negatif, maka yang negatif pun akan dikelilingi sama yang positif. Begitu seterusnya. Nah, ini contohnya nih. Gas HCl. Ya, gas HCl kalau dia dilakukan dalam air maka akan membentuk gitu ya. Nah, ini lihat. HCl bentuknya adalah sebuah gas. Ketika dia ditaruh atau dicampur ke dalam air, maka muncullah reaksi berikut. Ini H-nya 1. Ini H-nya ada 1, ketemu H-nya H2O, maka H-nya menjadi 3 pasti. Nah, kalau H-nya 3, O-nya 1, maka O itu tadi golongan 6A. Dia hanya butuh 2 tangan. Ketika dia punya tambahan 3 tangan, begini, maka yang tadinya sudah H2O, ditambah tangannya 1, H-nya lagi, dia menjadi 3, tapi kebanyakan positif, maka ada tanda tambah di sini. Kenapa? Karena H itu normalnya, kalau oksigen normalnya dia punya 2 tangan. Dia butuh hanya hidrogen hanya 2. Ketika direaksikan bisa, tapi dia akan muncul sebagai reaksi ionisasi. Karena H yang di sini, dia kan nggak mungkin bereaksi sama yang lain. Pasti bereaksi sama H2O ya. Maka ketika dia bereaksi sama H2O, H-nya jadi nambah. Kalau H-nya jadi nambah, maka oksigen yang tadinya di sini stabil menjadi H2O, dia akan menjadi ion. Kenapa? Kelebihan H. Kenapa H-nya kelebihan menjadi plus? Loh iya, karena H itu adalah golongan 1A. Golongan 1A cenderung melepas. Maka meskipun dia ketemunya sama air, si H tadi akan melepas elektron. Kalau melepas elektronnya, maka dia akan bertambah positif karena H-nya itu kelebihan atau ion plusnya itu kelebihan. Tanda tambah plus kamu tambahin di sini. Lalu gimana Bu yang Cl? Ya Cl karena dia H-nya sudah bereaksi sama si H2O, maka Cl tunggal menjadi sebuah ion. Awalnya HCl karena Cl itu golongan 7. Dia cenderung ngasih elektron 1 ke hidrogen. Ketika hidrogen sudah lari ke sini, dia jomblo. Si Cl-nya nggak punya teman.
Sehingga di sini dia muncul sebagai ion. Kenapa ion, Bu? Karena dia nggak bereaksi sama yang lain. Terpisah, terurai. Gitu ya. Jadi yang awalnya Cl itu ada HCl, elektron yang diterima sama si hidrogen, karena dia sekarang single, maka menjadi tetap Cl-, karena kecenderungan dia ngasih satu elektron. Untuk reaksi ini disebut dengan reaksi ionisasi atau disosiasi. Ion kenapa ionisasi? Karena dia menghasilkan ion. Disosiasi kenapa? Karena ion-ion yang sebelumnya tidak. Ini ada persebaran. Awalnya nggak ada ion, jadi ion. Kenapa nggak ada ion, Bu? Ini HCl. Ini bukan ion, ini senyawa. Tadi direaksikan sama air, ternyata menimbulkan ion-ion. Ion ini ion positifnya, yang ini ion negatif. Nah, kalau di reaksi ini terjadi perpindahan ion tadi ya, H+ dari molekul HCl ke molekul air. Sehingga ionnya namanya hidronium sama ion klorida. Ya, itu sejauh ini seperti itu. Kita hapus dulu, kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Ya, ini adalah golongan lautan elektrolit dan non-elektrolit. Kalau teman-teman tadi sudah tahu ya bahwa setiap reaksi, bukan setiap, beberapa reaksi kalau dia dicampur dari senyawa stabil sama senyawa stabil dia gabungkan bisa jadi akan menimbulkan suatu ion. Nah, apa yang disebut dengan elektrolit dan elektrolit? Kalau yang namanya elektrolit sama non-elektrolit, elektrolit itu pasti ya, larutan yang ionnya di situ banyak dan kuat. Kalau di larutan tadi nanti ionnya sedikit tapi ada, maka dia akan menjadi elektrolit lemah. Kalau dia sama sekali nggak ada yang namanya ion, molekul-molekul aja kayak tadi, ya air tuh H2O. Bisa nggak disebut dengan larutan elektrolit? Nggak bisa, karena kalau larutan elektrolit di H2O tadi, kalau H2O dia nggak punya ion-ion di sana, punyanya molekul H2O. Nah, molekul H2O bukan ion, makanya dia disebut dengan non-elektrolit. Mungkin kalau teman-teman lihat elektroelektrik gitu ya, mungkin akan lebih cenderung yang namanya listrik. Makin ionnya banyak, dia disebut dengan elektrolit kuat. Berarti sama listrik dia bisa menghantarkan. Ya, kalau elektrolit tapi lemah, berarti ionnya sedikit, tapi bisa nggak dia menghantarkan? Bisa, tapi lemah. Jadi kalau misalkan air kamu misalkan campurkan gitu ya atau dilarutkan yang menimbulkan ion, tapi ionnya itu hanya sedikit, maka bisa jadi dia menghantarkan, tapi tidak sekuat yang elektrolit kuat. Lalu gimana kalau yang non? Sudah pasti yang namanya non tidak bisa menghantarkan listrik. Kenapa? Karena listrik itu bisa dihantarkan ketika ionnya banyak dan bebas. Kalau berikat sama nggak bisa dia bereaksi atau nggak bisa dia menghantarkan listrik. Ya, itu adalah gambar nih. Kalau kamu lihat di sini ion plusnya banyak, ion plusnya dikit, ion negatifnya banyak, ion negatifnya dikit. Tadi ada strong elektrolit atau elektrolit kuat. Kalau yang ini weak elektrolit atau elektrolit lemah. Sedangkan yang tidak ada namanya non-elektrolit. Nah ini kalau kita sambungkan dengan bohlam, maka ini bisa menimbulkan lampunya bisa nyala, gitu ya, menghasilkan listrik. Kalau yang di sini lampunya nyala, tapi redup. Kalau di sini lampunya enggak akan nyala, ya karena tidak menghantar listrik.
Nah, ini contoh lagi, garam lagi. Kenapa garam sih yang lebih gampang? Iya, dia lebih gampang. Lebih sering kamu bayangkan, bisa kamu bayangkan secara gamblang. Nah, ini NaCl, berarti garam, tadinya solid bentuknya. Ini es namanya solid. Garam memang bentuknya padat, bisa dipegang sama kamu, bisa dilihat. H2O kenapa L? L itu adalah liquid. Namanya H2O, air pasti cairan. Makanya lambangnya L. Ya. Na plus, ACl plus, karena dia menjadi ion, maka dia namanya aqua. Sudah larutan. Nah, NaCl kalau dia di dalam larutan terdisosiasi sempurna atau benar-benar sudah tersebar sempurna, maka ketika 1 mol NaCl dilarutkan pada 1 mol akan menghasilkan 1 mol ion Na plus dan 1 mol ion Cl minus. Ya, kemarin kita sudah belajar tuh NaCl kalau direaksikan atau disosiasikan, maka dia menghasilkan 2 jenis. Na plus yang cenderung melepas elektron sama ion Cl min cenderung menerima elektron. Ya, ketika zat-zat tadi nanti sudah dilarutkan, maka molnya juga akan ngaruh. 1 mol NaCl dia akan menghasilkan 1 mol ion Na plus dan 1 mol ion Cl min. Ketika zat tadi dalam lautan sudah terdisosiasi sempurna, maka zat tersebut bisa menghasilkan elektrolit kuat. Nah, nanti kita akan lihat lagi di sini. Kalau misalkan air murni, maka nanti terjadi kesetimbangan. Air sama air dia menghasilkan apa? Ya, kita lihat. Contohnya. Elektrolit kuat, elektrolit lemah, elektrolit. Kalau di sini, yang tadi gitu ya, H2O sama H2O ketika gitu ya, dia bisa menghantarkan listrik kalau direaksikan. Meskipun hasilnya adalah radioaktif. H2O di sini nanti dia ketika dicampur, maka H-nya akan menjadi 3. Ya. H yang ada di sini, karena dia ada 2, dicampur sama yang satu, maka dia akan menjadi 3. Nah, kalau 3 tadi kita sudah lihat bahwa di sini ion plusnya akan muncul. Kenapa? Karena kelebihan H. Yang satu lagi, kenapa OH-? Karena OH- adalah ion sempurna. OH- tadi dari mana? O-nya dari sini. H yang ini pun sisanya dari yang sini. Karena ini hanya ada 2. Satu ke sini, satu di sini. Ya, jadi bisa saja dia menghasilkan ion, tapi tetap termasuk ion atau daya hantarnya lemah. Karena ionnya juga tidak kuat. Ya, itu untuk yang materi yang itu. Selanjutnya kita lihat di sini penggolongan elektrolit. Ada yang disebut dengan elektrolit kuat, ada yang lemah, ada yang non elektrolit. Kalau yang elektrolit kuat bagaimana? Ini HCl, H2O3 termasuk elektrolit kuat. Kenapa kuat? Karena ionnya banyak dan besar. Kalau elektrolit lemah, maka nanti ketika teman-teman lihat strukturnya pun tidak terlalu banyak ion-ion yang dihasilkan. Tapi ada. Kalau yang ini, dia tidak menghasilkan ion, sehingga bagaimanapun dia tidak akan pernah menghasilkan listrik. Nah, bicara reaksi antara ion-ion, dia pasti terjadi kalau ada dalam larutan. Ketika nanti ada larutan, senyawa jadi campurkan sama air, maka nanti akan mulai terjadi reaksi ion-ion. Kalau nggak dicampurkan, ya dia akan menjadi senyawa-senyawa pada utuh. Contohnya kayak KCl. KCl itu kalium klorida. Dia dicampur misalkan sama larutan perak nitrat AgNO3, maka hasilnya akan mencampur dan nanti akan muncul nih. Ya, yang di sini akan bercampur dengan klor, NO3 nitratnya dia akan bercampur dengan kalium. Ya, AgNO3 kalau dia dicampurkan dengan KCl,
maka yang ini dia akan bereaksi sama yang Cl karena ini ada di golongan eh, logam, ya dia akan bereaksi sama yang non logam, maka dia akan bereaksi dengan klorin. Muncullah yang namanya di sini dia menjadi sebuah padatan atau ada muncul endapan. Kalau yang di sini NO3 nitratnya, karena dia golongan yang non logam, maka dia akan bereaksi sama yang logam. Maka K kalium akan bereaksi sama NO3, maka menjadi KNO3. KNO3 adalah sebuah larutan sehingga namanya aqua. Nah, ini semua kalau kita rinci atau kita breakdown ke ion-ion, maka muncullah seperti ini. Karena dia ada di golongan 1A, maka dia cenderung punya plus. Ionnya ion positif. NO3 karena tadi N itu dengan O dia membutuhkan hanya dua. Ketika dia membutuhkan satu, kelebihan O-nya ada satu, maka ionnya pun akan kelebihan. HCl juga sama. Ketika dia di breakdown, maka K kalium akan tumbuh menjadi ion K+ atau ion positif. Si Cl akan berubah menjadi ion negatif. Ini nanti kalau kita rumuskan akan menjadi ini lagi. Padatan ini, karena dia padatan, dia nggak akan menghasilkan ion. Nah, tapi KNO3 karena dia larutan, maka bisa dipecah lagi menjadi K plusnya dan NO3 min atau ion negatifnya. Gitu. Nah, ini Ag sama Cl ketika dia direaksikan, maka ini menjadi ion positif, ion negatif bereaksi dia menjadi padatan. Kenapa maksudnya padatan? Dia akan muncul yang namanya endapan. Endapan tadi akan dibiarkan gitu ya. Ketika dia dibiarkan dia akan menjadi sebuah padatan. Sama halnya ketika kamu melarutkan tepung gitu ya. Lama-lama awal-awal air akan menjadi keruh, akan seolah-olah tercampur. Ketika nanti kamu mendiamkan air itu, larutan itu, lama-lama dia akan menimbulkan endapan lagi. Nah, endapan tadi disebut dengan padatan. Ya. Maka tadi KCl NaO3, ketika dia direaksikan, maka akan muncul si kalium bereaksi dengan NO3-nya, si natriumnya bereaksi dengan Cl. Nah, nah, ini contoh pengendapan. Ya, pengendapan di sini Ibu contohkan ke dalam sebuah pengendapan timbal. PbNO32 gitu ya, direaksikan dengan dua kalium. Nah, ketika kalium ini direaksikan dengan senyawa ini, dia akan bereaksi di mana timbal nanti akan uh, bereaksi dengan I, di mana timbal nanti akan membutuhkan I-nya ada dua, karena memang I ada dua di sini, indiumnya. Sedangkan yang KNO3, KNO3 akan bereaksi dengan kalium, sehingga dia akan menjadi 2 KNO3. Ini akan menimbulkan sebuah pengendapan. Ya, ini contohnya. Ketika ada Pb2NO3 direaksikan gitu ya, maka nanti akan muncul lama-lama nih pengendapan. Ya sama halnya kalau kamu tadi bicara kita tentang tepung deh. Ya, kenapa tepung itu bisa direaksikan? Iya, karena dia bisa direaksikan. Kamu campur aja ke dalam air, dia pasti air akan menjadi keruh. Tapi ketika kamu mendiamkan dia akan mulai menimbulkan endapan-endapan tertentu. Nah, endapan itulah yang disebut dengan padatan yang dihasilkan. Maka nanti kalau misalkan teman-teman lihat di sini, maka si timbal tadi dia akan menimbulkan hasilnya adalah es atau solid. Karena endapan tuh bisa dilihat, bisa dipegang, dan bisa disaring gitu ya. Makanya dia disebut dengan solid atau padatan. Tapi kalau yang lainnya yang nggak bisa, kita nggak bisa lihat wujud si kedua KNO3. Karena dua KNO3 itu ya adanya di dalam sini. Ya, nggak terlihat, maksudnya karena dia
mencampur ke dalam larutan, gitu ya. Nah, ini aturan umum kelarutan senyawa ionik. Kalau teman-teman nanti melarutkan suatu senyawa ke dalam air, tapi ya, kita bicaranya semua hal bisa dilarutkan ke dalam air. Nah, maksudnya ketika kamu sudah melarutkan ke dalam air, maka nanti akan ada muncul reaksi-reaksi yang terjadi itu akan berdasarkan aturan yang ada di sini. Contohnya bagaimana? Senyawa logam alkali golongan 1A itu semuanya bisa larut dalam air. 1A tuh ya, hidrogen, litium, natrium, kalium, semuanya itu dia bisa larut dalam air. Terus apa lagi? Kedua, semua ion amonium yang namanya NH plus dia pasti larut. Ya, amonium, amonia tuh ya. Dia karena sifatnya ion positif, dia bisa juga larut dalam air. Yang ketiga, nitrat atau NO3 min, lalu klorat ClO3 min, perklorat dia ClO4 min, dia juga bisa larut dalam air. Yang keempat, nah, OH min atau hidroksida, dia kalau kamu campur ke dalam larutan air, dia nggak bisa larut kecuali saat dia bereaksinya sama barium. Maka ketika di barium, dia akan melebur menjadi barium hidroksida. Penulisannya jadi BaOH2, enggak kayak tadi di alkohol, OH-nya sendiri, karena dia nggak bisa larut. Kenapa? Itu suruh kartekin, kartekin. Isi harus suruh keluarin dulu. Soalnya banyak. Ya, lanjut di nomor 5. Di nomor 5, sebagian besar senyawa yang mengandung klorida atau bromium atau iodium, dia bisa larut. Kecuali kalau si senyawa tadi mengandung Hg, Hg, dan timbal. Nah, ini adalah ion-ion yang nggak bisa larut karena dia bentuknya padatan gitu ya. Poin keenam, semua karbonat, apa sih karbon? Iya, namanya karbon, berarti dia ada unsur C-nya, karbonnya, dengan oksigen. Semua karbonat kromat itu adalah perkawinan antara si krom sama oksigen, namanya kromat. Fosfat adalah fosfor dengan oksigen, namanya fosfat. Tiga ini tidak bisa larut. Kecuali kalau dia dinikahkan atau dikawinkan atau direaksikan dengan logam yang ada di golongan 1A. Lagi-lagi, karena semua golongan 1A dia bisa larut. Maka ketika karbonat, kromat, atau si fosfat ada berhubungan sama golongan 1A, maka dia bisa larut. Bagian besar sulfat, ya, sulfat itu adalah SO4, tidak bisa larut. Kalsium juga nggak sedikit larut. Nah, barium yang lain juga sama, nggak bisa larut dalam air. Nah, ini contoh soalnya gitu ya. Apakah reaksi senyawa berikut membentuk endapan gitu ya? Karena atau tidak. Jadi endapan atau tidak nih yang ditanya. Nah, BaOH2 tadi yang kita sebut dengan barium hidroksida, lalu direaksikan dengan K2SO4, maka nanti akan kita rincikan ke breakdown ke salah satu langkah-langkah. Langkah pertama, menuliskan kembali persamaannya. Tadi nih, si BaOH2-nya kita jabarin, ditambah dengan K2SO4. Dari senyawa ini aja kita bisa ini, karena barium itu ada di golongan 2A, ya dia akan menjadi Ba2+. Ini ionnya. Ya kan ya. Terus nanti eh, ada 2 Cl, salah soalnya dia ya, Cl-nya ada 2, kan nanti ada BaCl2. Nah, si Cl ini sama nanti dia akan menjadi sebuah ion. Tapi Cl
dia di golongan 7A, maka dia akan menjadi golongan atau ion Cl-, cenderung membuang menerima satu elektron. Ditambah K-nya ini ada dua, H2SO4, K-nya ada dua. Karena K itu adalah ion positif dan dia cenderung ngasih satu, maka K plusnya ya harus disebut dengan satu. Nggak bisa jadi K plus 2 meskipun di sini ada dua kalium. Karena K itu adalah golongan 1A, ionnya hanya ion K plus saja. Maka duanya taruh di depan. Artinya apa? Ketika K2SO4 direaksikan, ion yang dihasilkan adalah ion K plus, tapi K plusnya ada dua ion. Yang ini SO4 juga sama. SO4 itu kalau teman-teman nanti reaksikan, maka muncul menimbulkan SO4 2 min. Gitu ya. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, nanti si barium, ya ion Ba2+, dia ditambah dengan 2 Cl-, ditambah dengan 2 K+, ditambah dengan SO4, maka ketika dia direaksikan semua, menghasilkanlah barium bereaksi sama SO4-nya, sedangkan Cl- tadi akan bereaksi sama K-nya. Maka muncullah barium sulfat dan kalium klorida. Nah, barium sulfat ini merupakan sebuah padatan atau endapan. Sehingga nanti kalau udah benar-benar direaksikan, dia akan menghasilkan sebuah endapan. Langkah kedua tadi melihat kembali aturan kelarutan senyawa di atas. Jadi kita lihat bahwa sebagian besar senyawa sulfat bisa larut dalam air, tapi barium sulfat tidak bisa larut. Nah, di aturan kelima, sebagian besar dari klorida, bromida, atau iodida tidak bisa. Oh, dia bisa larut kecuali senyawa-senyawa yang mengandung kadmium, perak, dan juga timbal. Nah, nanti hasil senyawa kedua tadi, kalium klorida, dia bisa disimpulkan bahwa senyawa tersebut larut. Kenapa larut? Karena ini menunjukkan senyawa ionik. HCl sama-sama senyawa yang kuat ionnya. K adalah golongan 1A, Cl adalah golongan 7A. Setiap sesuatu yang dikawinkan dengan golongan 1A, maka dia akan bisa larut. Ini ya, ini contoh lagi. Ketika barium, tadi ion Ba2+, ditambahkan dengan 2 Cl-, ditambah lagi sama ion 2K+, ditambah lagi dengan ion SO4, maka dia akan menghasilkan sebuah padatan barium sulfat. Nah, dengan mengabaikan ion-ion pendamping K sama Cl, maka dimunculkan nanti persamaannya Ba-nya dipecahkan lagi menjadi ion Ba2+, ditambah SO4 2-. Tuh ya, ini sebenarnya Ba SO4 2-. Maka ketika dia bereaksi, ion yang ada di sini, ya kan di sini dia cenderung melepas 2 elektron, diberikan ke sini. Ini min ya, ini harusnya min. Maka akan bereaksi itu dia menjadi barium dengan sulfat di sini. Nah, barium sulfat itu bentuknya adalah padatan. Maka nanti hasilnya dia akan berupa endapan atau padatan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? C8. Banyak kan? Banyak. Ada pertanyaannya, teman-teman? Tanya, Bu. Untuk latihan soalnya kita akan mulai di minggu depan dengan banyak latihan, mungkin berupa kuis atau berupa latihan soal yang banyak, biar teman-teman juga kebayang cara menyelesaikan bagian. Ada pertanyaan tidak? C8.
Gimana yang lain? Aman semuanya? Aman, Bu. Oke, ya, nanti bisa dijawabnya nanti di minggu depan ya. Minggu depan Ibu akan kasih soal. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, berarti teman-teman Ibu akan mengerti. Dan kalau nanti di tengah perjalanan membuat atau mengerjakan soalnya ada yang bingung, tolong di-share di grup agar nanti teman-teman bisa saling membantu gitu ya. Karena kalian sambil bekerja ya, berarti ya mungkin nggak semua menyimak. Tapi nanti rekaman ini akan Ibu masukkan ke apa namanya ke LMS atau nanti ke e-kampus, teman bisa lihat lagi dan bisa kebayang lagi nanti bagaimana reaksi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke absensi. Tunggu dulu kan, karena nggak tahu. Yang mana itu? Lima. Hah? 15 yang mana? 15 kumpul juga. Iya. Oke, kita absen dulu. Gita Wina Puspita. Nggak ada. Ntar ya, absen dulu. Kita absen dulu. Gita Wina ada? Nggak ada ya. Rizky Dwi Aulia. Hadir, Bu. Ada. Salsabila Berliana. Hadir, Bu. Ahmad Dhani Prayoga. Ahmad Dhani Prayoga tidak ada. Muhammad Yusuf Putra. Hmm, hmm. Yusuf Putra tidak ada. Sultan Hadi Trianjono. Tidak ada. Ihilman Maulana. Muhammad Sonjaya. Ada, Bu. Graha Laksyah Dwi Saputra. Hadir, Bu. Oke. Bangkit Dwi Rianto. Bangkit Dwi Rianto ada? Oh iya sebentar. Nah, hentikan recordnya.